subseksi tadi yang telah disampaikan Romo, 1 TKP KKP yang tadi sudah dibagikan itu kertas kecil ya, untuk pembatas buku. Nah, kemudian satu lagi subseksinya KPP atau tadi lebih dikenal dengan kursus persiapan perkawinan, atau seringkali kita sebutin juga katekese persiapan perkawinan. Ya, oke. Selanjutnya untuk tim TKP KKP, karena ini kan jumlahnya banyak ya, untuk bagian-bagiannya kami persilakan pasangan Bu Dewi dan Pak Parna, kami persilakan tempat. Romo mohon izin untuk menyampaikan TKP KKP kepada Bapak Ibu semua yang hadir. Selamat siang Bapak Ibu, Suster. Bagaimana kabarnya? Baik, baik, luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Suster, Romo, Bapak Ibu, terima kasih kepada Pak Imo dan Bu Ija. Siang ini kami boleh berada di tengah-tengah Bapak Ibu, Suster, dan Romo. Kami sangat senang. Kami sangat senang berada di tengah-tengah Bapak Ibu. Mengapa sangat senang? Karena kami berada di tengah-tengah Bapak Ibu, pribadi-pribadi yang benar-benar diurapi oleh Tuhan untuk membantu keluarga-keluarga Katolik menjadi bahagia. Itulah yang membuat saya senang di tengah Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Mulia sekali kan, menyenangkan sekali kan tudasi keluarga itu. Betul tak Bapak Ibu? Betul, menyenangkan sekali. Maka kembali saya ikut senang berada di tengah Bapak Ibu semua. Perkenalkanlah saya, nama istri saya ini. Ya, saya dengan Dewiani, biasa dipanggil Bu Dewi. Saya Suparna. Ya, kalau di gereja biasanya yang dipanggil Parna gitu. Cuman kalau kami di luar gereja itu panggilannya beda. Kalau di desa Parno gitu. Ya, Bapak dan Ibu, Suster, perkenalkan saya mewakili tim TKP KKP untuk menyampaikan apa yang perlu untuk kita ketahui bersama. Ini timnya yang ada. Monggo Bu Dewi. Selamat siang Ibu Bapak semuanya. Semoga belum terlalu lelah ya untuk mendengarkan kami. Sebentar aja kok. Ya, di sini ada banyak wajah-wajah yang saya kenal. Halo Bu Lucy, apa kabar? Ya, kami sudah banyak berkenalan karena kami juga 2 periode yang lalu juga menjadi keluarga. Jadi dari kami berganti Prasuda, kemudian berganti Inja Emen. Jadi kami ini sudah omanya keluarga gitu lah kira-kira. Jadi sudah cucunya gitu ya. Ibu Bapak, sekarang kami diminta oleh Romo untuk menangani TKP KKP, tim kerja pendamping keluarga Katolik Paroki Roh Kudus. Jadi memang sebenarnya pusat pelayanan kami ada di Paroki Roh Kudus, meskipun kadang-kadang kami juga mempunyai beberapa telepon yang dari luar paroki, tapi kami tetap akan memprioritaskan dari Paroki Roh Kudus. Nah, kami tentu saja tidak bisa bekerja sendiri Ibu Bapak ya, jadi TKP KKP ini tim yang dibagi berdasarkan sebenarnya ya kalau mau boleh ngomong adalah keahlian, tapi juga sebenarnya lebih karena tim yang mau bergabung lebih mempunyai kemauan untuk bergabung ya. Jadi dari kami seperti yang Ibu Bapak ketahui, yang pertama tentu saja adalah para romo yang bertugas di Paroki Roh Kudus, pendamping rohani dari semua umat yang ada di Paroki Roh Kudus ya. Ini adalah para romo. Kami ini sebenarnya pada intinya hanya membantu para romo yang ada
ada di Paroki Roh Kudus. Lalu kami juga para romo adalah pendamping rohani, maka kalau yang awam juga ada pendamping rohani awam, mungkin ibu bapak juga ada yang kenal, yaitu dari Pak Sutri, Dodi dan Sinta. Jadi lalu juga Pak Sutri Tria Bisatya. Ya, jadi kalau tadi pendamping rohaninya juga ada Suster Imelda yang selalu setia kepada kami. Terima kasih Suster. Ya. Nah, kemudian dari tim kecil yang besar karena ada 5 orang gitu ya, 5 Pak Sutri adalah dari Pak Sutri, Ince dan Edmund sebagai si keluarga. Lalu ada Dewi Rudi, ada Dewi yang lain selain saya begitu. Lalu ada kami Dewi Pana, lalu ada Pak Joko dan Bu Christine, dan kemudian juga ada Bu Yuda dan Pak Pras selaku si keluarga juga yang terdahulu. Pak Heru dan Bu Elvi, kemudian ada juga Pak Medi dan Bu Mariam, ya. Lalu ada juga Bu Luke dan Pak Indah dari Andreas, dan Andreas mungkin sudah pasti kenal. Lalu ada Bu Evelyn dan Pak Yopi, ya. Lalu untuk konseling anak dan remaja, jadi kami bedakan, itu ada Ibu Pratiwi dan ada Pak Sutri Audisun, ya, yang juga sangat aktif di FI, ya. Kemudian dari kesehatan tentu saja kalau ini memang spesial mereka, jadi ini benar-benar dokter gitu ya ibu bapak, kami ambil dari para dokter, yaitu dokter Hindarto dan istri, kemudian dokter Sandra dan dokter Nini, ya. Kemudian dari bidang hukum ada Pak Bobi dan Bu Jenny, ada Ibu Dani dan ada Bu Jenny juga, ya. Terakhir di bidang ekonomi yaitu ada Pak Sutri, David dan Berta. Kemudian terakhir juga dari Bu Christine dan Pak Joko. Jadi kami akan membedakan berdasarkan kira-kira kasusnya itu lebih dekat kemana, sehingga kalau seandainya nanti ada yang membutuhkan bisa menghubungi saya atau Bu Yuda sebagai gatekeeper gitulah. Kalau suara Surabaya itu ada gatekeeper gitu ya ibu bapak. Lalu nanti kami biasanya akan bertanya kira-kira masalahnya itu lebih dekat kemana, sehingga kami berharap bisa memberikan pendamping yang lebih tepat di antara bapak ibu ini semuanya. Mungkin nanti kalau dibutuhkan file ini akan kami titipkan ke Pak Edmund dan Bu Ince untuk bisa diteruskan ke ibu bapak sekalian. Ya, demikian kami. Pak Pano mungkin melanjutkan. Suster, Bapak Ibu, TKP itu hanya ada di tingkat di luar, tidak ada di wilayah, tidak ada di lingkungan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini sangat besar peran ibu bapak yang ada di lingkungan. Karena apa? Bapak ibu semua yang jauh lebih mengenal, menguasai situasi keluarga-keluarga yang berada di lingkungan tempat bapak ibu tinggal. Sehingga peran bapak ibu untuk bekerja bersama dengan PKP-KKP itu sangat besar, sangat diperlukan. Kalau kami berdiri sendiri tidak akan banyak fungsinya untuk umat. Maka kami ada di subsi keluarga, karena kami hanya membantu sebagian peran dan tugas keluarga. Sekali lagi, Bapak dan Ibu, peran Bapak dan Ibu yang ada di lingkungan sangat besar, karena menjadi ujung tombak begitu ya Romo, karena ada di barisan paling depan yang berdekatan dengan umat. Bu Rizka tadi menyampaikan ke kita, ada yang ingin konseling kok ke TKP tidak cocok.
betul sekali bisa terjadi. Maka pada kesempatan ini kami sampaikan konseling keluarga yang menjadi pegangan utama itu adalah kenyamanan, kepercayaan bagi konseling. Karena itu kalau ada umat yang memerlukan pendampingan, tidak pasti harus ke TKP. Mungkin ada tokoh umat setempat yang jauh lebih cocok, yang jauh lebih menguasai. Alangkah baiknya itu dilakukan di tempat itu. Tetapi jika di lingkungan belum menemukan, boleh dibagi kepada kami. Para romo juga boleh, para suster juga boleh, ya. Tergantung seperti yang disampaikan Bu Dewi tadi, dekat kemana permasalahan yang dihadapi. TKP sifatnya teman untuk membangkitkan person yang sedang mengalami tantangan untuk mendapatkan solusi, memberanikan untuk menemukan solusi. Jadi solusi terakhir itu ada pada person yang sedang mengalami tantangan. Kami hanya mendampingi, membangkitkan semangat saja. Maka sedikit beda persepsi mungkin ya dengan di umat. Jangan seperti ke dokter, mau orang TKP seperti dokter dikasih obat langsung sembuh. Bukan. Kami hanya teman, ya teman untuk mendengarkan, berbagi pengalaman, lalu membangkitkan, ya untuk bisa menemukan solusi yang dialami. Kami kalau boleh dibilang kecil sampai saat ini keberhasilannya. Mengapa kecil? Dalam pendampingan, dalam membangkitkan semangat umat yang sedang mengalami tantangan. Karena yang datang ke tim, kalau itu orang sakit, ibaratnya stadiumnya sudah tinggi. Satu kasus, contoh, sudah ketemu suami dan istri, tapi ada satu sisi yang masih berusaha. Pertanyaan yang kita harus jawab, masih mungkinkah kalau sudah bisa? Bagi kita mungkin sulit, bagi Tuhan mungkin. Maka satu-satunya yang kita lakukan kalau sudah mengalami seperti itu, seperti kata Bu Silvia Niko, ya Romo, kita hanya bisa bantu dalam doa. Kita tidak bisa banyak buat. Maka pesan kami kepada Bapak dan Ibu yang ada di lingkungan, mari kita bekerja bersama, mari kita kerjakan bersama-sama. Sampaikan kepada umat, kalau memerlukan pendampingan sebaiknya sedini mungkin, ketika permasalahan masih tahap awal, sehingga kedua pihak untuk datang bersama dengan tim, menemui tim itu masih mudah untuk didampingi. Tapi kalau sudah bisa untuk ketemu konseling bersama, itu sulitnya minta ampun. Kita pernah mendampingi satu keluarga selama 5 tahun, membutuhkan waktu 5 tahun. Satu keluarga 5 tahun. Bukan seperti dokter diberi obat seminggu, 2 minggu, sebulan langsung sembuh. Itu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan.
Mungkin nanti Romo akan memberikan tambahan nasihat untuk kita semua. Mungkin Bu Dewi ada tambahan? Saya rasa cukup. Kalau Ibu Bapak mungkin ada yang mau disarankan atau ditanyakan, monggo mumpung kita bertemu, silakan.